Halo pecinta Bravos, di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang dipilih kali ini adalah kemiskinan melesat di tengah pertarungan politik yang makin panas. Tema ini dipilih karena sebagaimana kita ketahui, 3 provinsi di Pulau Jawa, di mana sebagian besar orang Indonesia tinggal, itu angka kemiskinannya melesat. Ketiga provinsi ini terutama tentu saja Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan uniknya lagi, ketiga gubernur dari ketiga provinsi ini juga semua tampaknya akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2024. Nah, bagaimana situasi sebenarnya terkait situasi ekonomi dan politik, dan juga dengan masalah penggunaan APBN yang terus meningkat, akan tetapi justru masyarakatnya makin miskin. Jadi siapa nih sebenarnya yang diuntungkan? Apakah hanya politisi dengan backing-backingnya, backing keuangan tentunya, atau siapa? Untuk itu saya akan bertanya kepada Pak Antoni Budiawan. Halo Pak Antoni, apa kabar? Ya, baik Pak Gigin, apa kabar? Ya, baik nih, saya lagi kedinginan nih, karena udah mulai masuk musim dingin. Dan bagaimana ini Pak Antoni, Anda melihat situasi sekarang ini? Kok tampaknya makin ruwet ya? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa yang dilihat dari 3 provinsi ini, begini, angka kemiskinan ini kita bisa pilah-pilah beberapa kriteria. Pertama adalah kriteria yang menurut BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yaitu angka kemiskinan nasional yang katanya sekitar 10% atau 26 juta orang. Angka kemiskinan ini sudah cukup rendah. Maksudnya kriteria kemiskinan ini dengan pendapatan 440.000 itu sudah cukup rendah. Nah, terus kemiskinan bilang bahwa kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut, ya. Nah, di sini yang tadi dikatakan bahwa ada sebetulnya kemiskinan ekstrim ini ada di 25 provinsi, nggak tanggung-tanggung ya, 25 provinsi untuk mempercepat penanggulangan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada 5 daerah yang tadinya prioritas untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim tadi menjadi 17. Nah, di sini kita tidak ada data apakah ini artinya bahwa angka kemiskinan absolut ini meningkat, angka kemiskinan ekstrim ini meningkat secara rinci. Tapi kalau kita lihat dari kriteria yang angka kemiskinan ekstrim ini tidak berubah banyak. Tetapi di lain pihak, bahwa kekayaan orang kaya melonjak. Ya, yang di satu pihak kekayaan orang melonjak, dan angka kemiskinan ekstrim ini tidak berubah, bahkan mungkin bisa lebih tinggi. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita lihat, jelas di sini adalah fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim tadi, terutama kemiskinan ekstrim dan kemiskinan ekstrim nasional, ini tidak berhasil, ini berarti gagal. Karena apa? Karena kalau kita lihat belanja negara, itu tahun 2020 itu naik sekitar hampir 200 triliun, belanja negara. Naik 200 triliun. Belanja negaranya pada tahun 2020 naik 280 triliun. Pada tahun 2021 naik hampir 200 triliun. Tapi kita lihat, apa? Kemiskinan ini kan ada di daerah. Yang ditransfer dari kenaikan belanja negara itu yang ke daerah, pada tahun 2020 malah minus 50 triliun. Nah, tahun 2021 naik hanya 23 triliun. Jadi artinya di sini adalah APBN itu tersedot di pusat, tidak didistribusikan ke daerah. Kenaikan APBN, kenaikan belanja negara itu tersedot di pusat. Nah, di pusat itu yang namanya
mereka ke pemulihan ekonomi nasional. Dan kalau kita lihat pemulihan ekonomi nasional dengan hasil kemiskinan dan hasil kekayaan orang kaya naik begitu cukup drastis, maka kita lihat bahwa politik APBN ini adalah tidak pro kepada rakyat kecil. Jadi di sini kemiskinan meningkat dan kekayaan beberapa orang yang 1% itu meningkat tajam. Nah, di situ kita bisa lihat ada laporan dari Credit Suisse dan ada laporan dari Frank Knight, Knight Frank ya, untuk properti itu bahwa kekayaan orang kaya Indonesia itu melesat. Nah, disinilah bahwa kelihatannya pemulihan ekonomi nasional itu lebih pro kepada orang-orang kaya. Jadi sementara begitu Pak Gigin. Ya, dan apakah ini juga mungkin ada kaitannya dengan pertarungan politik yang kelihatannya makin panas nih sekarang? Pertarungan yang terkait dengan pemilihan presiden 2024 tentunya. Karena banyak orang yang mau ikut dan tentu saja mereka membutuhkan modal sangat kuat. Dan salah satu sumber modal itu kan bisa aja dari APBN. Ya colong-colong dikit lah, ya ambil dikit sana-sini. Ya, jadi kalau kita lihat adalah sudah jelas bahwa pemulihan ekonomi nasional yang memerlukan uang banyak itu adalah masuk kepada korporasi atau kepada orang-orang kaya. Nah, di sini adalah kita lihat yang menikmati adalah yang dinamakan secara umum kita namakan oligarki. Dan oligarki ini yang ada di belakang politik semua ini. Ya, dia yang menanti yang akan menentukan siapa pertarungan politik yang akan dicalonkan dan akan dimenangkan. Dan itu semuanya memerlukan biaya. Ya, biaya puluhan triliun, biaya itu. Dan uang itu dari mana? Ya tidak mungkin oligarki mau mengeluarkan dari kantong seperti spekulasi, lalu dikatakan bahwa kalau saya kalah ya kalah gitu. Ya enggak juga gitu. Contohnya adalah kasus minyak goreng, korupsi ekspor. Nah, untuk apa itu korupsi ekspor? Nah, kita tahu bahwa salah satu anggota DPR PDIP mengatakan ini untuk menunda pemilu, jadi untuk mendukung sesuatu gitu. Jadi dari hasil korupsi ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya dengan pemulihan ekonomi nasional itu salah satunya misalkan tes PCR dan sebagainya ya semuanya itu kan masuknya kepada beberapa oligarki saja. Nah, ini menikmati yang sangat ini dan ini untuk modal tentu aja politik untuk ke depan untuk menanggung lagi beberapa keuntungan itu. Demikian Pak Gigin. Wah, ini kalau gitu gawat dong. Makin dekat ke 2024 makin banyak ini dana-dana negara, uang-uang rakyat yang akan dieksploitir. Sehingga angka kemiskinan akan naik terus pada satu sisi. Kemudian pada sisi lain kita juga melihat nih para pejabat pemerintah, nih menteri-menteri, gubernur itu, makin rajin itu mendatangi rakyat dan mengumbar janji macam-macam. Ini kira-kira rakyat bisa tertipu lagi nggak nih? Atau rakyat sudah tahu? Atau sebenarnya rakyat nggak peduli karena saking miskinnya yang penting lu kasih gua duit beres. Inilah yang menyedihkan. Jadi rakyat itu kalau dia berpikiran seperti itu, maka dia akan selamanya seperti itu, akan selamanya ada di dalam kemiskinan. Kalau dia ingin merubah nasibnya sendiri, yaitu dia harus benar-benar memikirkan pemimpin yang untuk kebangsaan, untuk negara, untuk rakyat banyak. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada orang-orang pemilih yang akan datang. Jadi kalau kita lihat proyek-proyek, nah kalau sekarang kan APBN itu digunakan untuk beberapa proyek. Makanya kalau kita lihat proyek IKN juga dipaksakan. Ya, kereta cepat sudah membengkak. Ya, beberapa jalan tol membengkak, rugi lalu dijual dan sebagainya. Ini kan tidak ada auditnya sama sekali. Ada audit, tetapi artinya yang sulit dipercaya audit-auditnya ini. Kereta cepat yang setahu saya belum ada audit gitu kan, bahwa ini kenapa uang ini membengkak gitu, proyek ini membengkak gitu.
Dan ini siapa yang menikmati pembekakan itu gitu? Apa benar bahwa itu nilai proyeknya yang dari China itu naik? Dan tidak bisa kan? Karena kenaikan dari nilai yang sudah ditawarkan kan tidak boleh, itu harus risiko si vendor. Nah, inilah bahwa banyak sekali proyek-proyek yang digunakan, yang dipaksakan untuk mungkin 2024 tadi. Kalau enggak, untuk apa dipaksakan? Ini kan APBN. Bahkan kemarin belum lama ini ya, beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi sudah menaikkan Perpres kan untuk pendanaan IKN itu, yaitu dari beberapa pajak dan sebagainya. Padahal IKN itu masih ada gugatan gitu. Tetapi ini berjalan terus gitu. Jadi saya rasa yang perlu diinikan adalah benar-benar bahwa penanggulangan kemiskinan ini harus benar-benar diperhatikan, dan proyek-proyek yang bisa membuat tidak efisien, alokasi APBN-nya tidak efisien, itu harusnya di stop dulu gitu. Jadi konsentrasi kepada kemiskinan. Terus yang kedua adalah proyek-proyek seperti IKN dan sebagainya yang tadinya tidak menggunakan dana APBN, kenapa sekarang dialihkan menggunakan dana APBN? Nah, ini seharusnya DPR harus benar-benar bisa mengatakan tidak. Nah, kita tunggu DPR uangnya lebih baik untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem terutama, karena ini menyangkut kemanusiaan. Ya, kalau kita mengharapkan DPR kayaknya percuma aja, karena selama ini kan DPR udah jadi sekedar tukang stempel aja. Karena hampir semua fraksi yang ada di DPR kan sudah menjadi anggota dari P3, partai pendukung pemerintah. Dan kemudian juga ini Pak, masalah electoral threshold yang kelihatannya bakal ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada akhirnya hanya orang-orang itu saja, artinya orang-orang yang kaya atau orang-orang yang didukung oleh orang-orang sangat kaya yang bisa ikut dalam pemilihan presiden 2024. Dan maka sekarang ini upaya untuk mencari uang dengan menggerus kesejahteraan rakyat itu akan terus makin menjadi-jadi. Dan rakyat akan terus hanya sekedar dijadikan objek. Karena mereka tahu betul bahwa tidak mungkin ada calon-calon lain di luar mereka yang bisa maju dalam capres yang sangat mahal ini dan dibatasi oleh electoral threshold. Bagaimana, Pak? Ini jangan sampai ini terjadi. Ini kan kalau kita lihat ini terjadinya sangat menyolok sekali ya, bahwa setiap orang bisa melihat bahwa ini adalah permainan, bahwa setiap orang bisa melihat Mahkamah Konstitusi mencari-cari alasan untuk menolak misalkan presidensial threshold, ya, dikurangin dari 20% menjadi 0% atau berapapun persen itu ya. Nah, ini kelihatannya sudah sangat transparan, dan transparannya brutal gitu kan, bahwa seolah-olah tidak ada takutnya terhadap masyarakat, terhadap rakyat, bahwa ini adalah saya sedang berkuasa, jadi saya yang menentukan apapun yang saya katakan bahwa secara hukum sah ya sah gitu. Padahal itu adalah mayoritas masyarakat mengatakan ini adalah bertentangan dengan hukum. Nah, jadi kalau kita lihat jangan sampai Mahkamah Konstitusi juga menjadi mahkamah penjaga tirani. Nah, ini sudah ada beberapa pendapat-pendapat bahwa ya tadi dikatakan bahwa legislatif dengan eksekutif sudah menyatu, sudah mendukung pemerintah, dan juga sekarang Mahkamah Konstitusinya dijaga untuk menjaga ini. Undang-undang Anda boleh buat apapun, jadi boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, saya akan menjagakan. Pertama, melalui siapapun yang menggugat, Mahkamah Konstitusi akan menanyakan hak Anda itu apa untuk menggugat. Nah, jadi haknya itu jadi dicari-cari bahwa setiap orang yang menggugat itu sulit untuk menggugat. Jadi katanya tidak ada hak. Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Dasar adalah untuk kehidupan semua bangsa, ya, untuk publik. Jadi seharusnya publik itu boleh menggugat gitu.
Nah, ini jangan sampai begitu. Jadi kalau kita lihat, kalau ini sudah secara kasar dipertontonkan kepada masyarakat, jangan lupa bahwa itu masyarakat bisa bangkit dan kita tidak mengharapkan seperti itu. Jangan sampai seperti misalnya saya kemarin baru-baru ini menulis yang namanya Arab Spring, ya. Jangan sampai menjadi Indonesia Spring gitu kan, di mana-mana jadi ada terjadi penolakan. Lihat aja sekarang. Kenaikan APBN, penerimaan APBN itu tidak diberikan kepada masyarakat secara proporsional, dalam arti dengan belanja negara. Jadi kenaikan harga diberikan kepada masyarakat yang harus menanggung. Nah, ini sudah sesuatu yang sangat tidak proporsional kepada masyarakat yang bisa memicu masyarakat marah. Harga komoditas, harga BBM, harga gas, ya, dan semuanya gitu, hampir semua harga itu meningkat tajam gitu. Padahal APBN itu adalah penerimaan negaranya naik tajam. Bahkan dengan bangga pemerintah mengatakan kita surplus pada satu semester ini, satu kuartal ini kita surplus. Lah, kalau surplus kenapa tidak dibelanjakan untuk menanggulangi kemiskinan? Bahkan meminjam uang udah surplus tapi meminjam uang. Jadi silpa kita ini adalah bisa sampai mencapai 700 sampai 800 triliun. Silpa itu adalah bahwa itu adalah utang yang sudah ditarik tetapi belum dibelanjakan. Jadi kenapa tidak dibelanjakan? Ini adalah benar-benar sangat jahat terhadap rakyat Indonesia yang memerlukan untuk bantuan belanja negara. Nah, jadi kalau ini dibiarkan secara transparan, secara brutal, orang-orang masyarakat bisa melihat, ini yang kita khawatirkan akan terjadi protes-protes yang membesar, merasa itu tidak adil, seperti yang tadi saya katakan adalah Arab Spring tadi. Jadi ini jangan sampai tirani dipertontonkan secara brutal. Gitu. Ini akan terjadi perlawanan dari masyarakat. Ini yang kita khawatirkan, dan kalau bisa adalah pemerintah merubah strategi itu agar jangan sampai terjadi kemarahan masyarakat yang justified. Kemarahannya itu adalah yang memang benar-benar karena tidak adil, diperlakukan tidak adil. Demikian begitu. Ya, apalagi juga masyarakat sekarang juga makin tertekan dengan naiknya harga-harga barang kebutuhan. Dan juga ada kekhawatiran suku bunga akan naik ini karena Amerika sudah mulai menaikkan suku bunga The Fed-nya. Meskipun belum tinggi sekali, tapi ini sudah memicu kekhawatiran sangat besar saya kira. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang secara keuangan juga memang pasti gonjang-ganjing. Apalagi BI sendiri sudah menyatakan cadangan devisa kita sudah mulai turun nih. Ya, ini adalah risiko ekonomi secara risiko ekonomi Indonesia, dampak dari kebijakan moneter global. Jadi mau tidak mau Indonesia ini akan terkena imbas. Yang pertama adalah suku bunga di Indonesia ini juga harus naik. Kalau kita lihat London, Inggris itu sudah akan menaikkan suku bunga dan Eropa juga sudah akan menaikkan suku bunga. Karena tidak bisa tidak menaikkan karena inflasi ini sudah semakin tajam, ya 8,5% untuk Amerika. Jadi Januari sampai Maret saja, dan Eropa itu 7,5%. Jadi sudah sangat tinggi, mau tidak mau itu harus dinaikkan, dan salah satunya Amerika menaikkan, The Fed menaikkan suku bunganya secara agresif dengan 0,5%. Indonesia sebetulnya sudah melewati dari 14.300 ya kurs rupiah, sudah melewati 14.500, kemarin dulu sempat menyentuh hampir 14.600 gitu. Tetapi sepertinya ada intervensi sehingga yang tadi dikatakan bahwa ada aliran uang keluar, ya, artinya cadangan devisa itu sudah menurun. Tetapi cadangan devisa kita tentu saja masih cukup besar, tetapi artinya ini indikasi ada capital outflow, bukan masalah devisanya. Dan kalau seandainya ini terjadi eskalasi meningkat, maka rupiah akan tergelincir. Nah, itu pertama. Terus yang kedua adalah
dampak dari kenaikan suku bunga ini, harga komoditas akan turun. Nah, jadi kita lihat ini pelan-pelan, tapi belum. Kalau kita lihat kita punya harga komoditas minyak itu kurang lebih sudah agak menurun sedikit. Nah, untuk masyarakat mungkin ada baiknya karena menekan inflasi, harga-harga komoditas yang tadi sudah akan berkurang. Jadi tekanan terhadap pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat itu berkurang. Tetapi di lain pihak, penerimaan devisa juga berkurang. Dan kalau kita punya kenaikan devisa, penerimaan devisa berkurang, maka akan memicu defisit transaksi berjalan melebar. Dan ini akan bersamaan dengan yang tadi kenaikan suku bunga di Amerika yang membuat aliran uang itu balik ke Amerika, ini akan menekan rupiah. Jadi kenaikan suku bunga ini akan membuat tekanan terhadap moneter Indonesia terhadap kurs rupiah. Harga di lain sisi itu akan mendapatkan stabilitas yang lebih baik karena harganya akan turun, komoditas akan turun, harga komoditas akan turun. Tapi tekanan moneter ini akan semakin hebat. Dan rupiah akan tergelincir. Dan pada gilirannya akan meningkatkan harga lagi. Dan jangan lupa yang terakhir Pak Gigen, bahwa ini akan disrupsi pangan. Karena perang di Rusia dan Ukraine itu ternyata lebih panjang dari yang diperkirakan. Ya, pertama Putin mengatakan bahwa dalam 2 hari bisa menguasai Kiev, tapi ternyata ini sudah lebih dari 2 bulan, sudah hampir 2 bulan setengah ya. Ya. Itu masih belum bisa menguasai gitu, dan belum ada tanda-tandanya. Dan kelihatannya bahwa militer Rusia semakin panjang ini semakin melemah. Nah, artinya apa? Artinya perang ini bisa semakin panjang, dan kalau perang semakin panjang dan sasarannya dari perang Rusia ini kita lihat sudah fasilitas-fasilitas yang akan membuat disrupsi pangan ini, yaitu pelabuhan-pelabuhan untuk logistik dan sebagainya itu hancur gitu. Jadi Rusia dan Ukraina ini adalah eksportir terbesar untuk gandum. Maksudnya kalau digabung 30% ya, gabung 30% lebih. Dan ini akan mengganggu supply. Belum lagi cuaca-cuaca yang gangguan cuaca untuk supplier gandum yang lainnya. Itu satu. Yang kedua adalah juga gangguan dari supply untuk pupuk. Nah, kalau pupuknya sendiri terganggu, maka tentu saja bahwa panennya pun akan terganggu. Nah, ini yang akan membuat masalah besar, yaitu pangan. Dan kalau pangan ini kekurangan pangan, terjadi krisis pangan, maka dapat dipastikan tahun 2022 ini kemiskinan akan meningkat, dan kemiskinan ekstrim, kemiskinan absolut juga akan meningkat. Jadi kalau kita lihat semester kuartal pertama ini, kemiskinan ekstrim ini akan meningkat tajam karena ada kenaikan harga. Iya. Ya, oke Pak Antoni. Terima kasih banyak nih Pak atas kesediaan Anda tuh berbincang dengan Bravos. Menarik sekali yang Anda ungkapkan. Sangat tajam dan realistis. Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Setelah tadi perbincangan saya dengan seorang pakar ekonomi dan politik, yaitu Bapak Antoni Pudiawan. Dan kita masih akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode-episode berikutnya. Dan sekali lagi, Bravos! Bravos, your digital radio station.